Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eki Ulpianda akan menjelaskan filsafat Yunani kuno. Ciri khas dari filsafat Yunani kuno ini adalah pencarian pengetahuan dan pemahaman tentang alam semesta. Adapun tokoh-tokoh pada filsafat Yunani kuno ini yaitu ada tiga. Yang pertama Socrates, yang kedua Plato, yang ketiga Aristoteles. Dan ada beberapa pola pemikiran dari filsuf. Yang pertama, Socrates adalah pemikiran etika dan moral ataupun bisa disebut dengan metode dialog Socrates. Yang kedua, pemikiran dari Plato adalah teori ide atau dunia bentuk dan negara ideal dalam republik. Yang ketiga, Aristoteles, pola pikiran Aristoteles yaitu tentang logika, etika, dan metafisika. 2. Filsafat pada abad pertengahan. Ciri khas pemikiran filsafat pada periode ini. Filsafat dipengaruhi oleh agama Kristen dan filsafat Yunani kuno. Filsuf pada masa ini berusaha memadukan ajaran agama dengan pemikiran rasional. Tokoh-tokoh dan pokok-pokok pemikiran. Agustinus dari Hippo. Agustinus adalah seorang teolog dan filsuf Kristen. Ia mengembangkan konsep teologi Kristen dan memadukannya dengan pemikiran Plato. Thomas Aquinas adalah seorang teolog dan filsuf skolastis. Ia mengembangkan konsep teologi Kristen yang didasarkan pada pemikiran Aristoteles. Filsafat pada masa Renaissance. Ciri khas pemikiran filsafat. Pada periode ini, terjadi kebangkitan minat terhadap ilmu pengetahuan dan seni. Filsuf pada masa Renaissance berfokus pada pemikiran manusia, kebebasan individu, dan eksplorasi pengetahuan. Kemudian yaitu tokoh-tokoh Renaissance. Yang pertama yaitu Nicolaus Copernicus. Pada masa sebelum Copernicus, sebelumnya gagasan pergerakan bumi sudah dimunculkan oleh pemikir lain. Namun, pembuktian secara angka masih sulit dilakukan. Nah, Copernicus yang merupakan lulusan pendidikan gereja ternyata bisa menyelesaikan teori sains yang berkenaan dengan pergerakan bumi. Oh ya, ia juga sukses menyelesaikan kuliah kedokteran dan gelar doktor hukum di Italia. Yang kedua yaitu Leonardo da Vinci. Karyanya masih sangat dikenal hingga saat ini. Bahkan, karya-karya Leonardo da Vinci menjadi warisan sejarah yang bernilai sangat mahal. Siapa sebenarnya Leonardo da Vinci itu? Ditulis dalam BBC History, Leonardo da Vinci merupakan seniman, pelukis, pemahat, ahli angka, dan filsuf yang punya pengaruh luar biasa di tanah Eropa. Bahkan hingga kini, ia dilahirkan pada 15 April 1452 di Florence, Italia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisbin Aini dari kelas PAIB. Di sini saya akan menjelaskan ciri khas tokoh-tokoh dan dasar pemikiran dari tokoh pada abad pertengahan. Filsafat abad pertengahan adalah periode filsafat yang berlangsung dari abad ke-5 hingga abad ke-15 Masehi. Periode ini ditandai dengan dominasi agama Kristen dalam filsafat, sehingga filsafat pada masa ini sering disebut sebagai filsafat skolastik. Untuk selanjutnya yaitu beberapa ciri khas filsafat pada abad pertengahan. Pertama, teosentris. Filsafat abad pertengahan berpusat pada Tuhan, sehingga filsafat pada masa ini sering disebut sebagai filsafat teologis. Para filsuf abad pertengahan berusaha untuk menggunakan akal budi untuk memahami kebenaran-kebenaran agama. Untuk selanjutnya yaitu skolastisisme. Filsafat abad pertengahan menggunakan metode skolastik, yaitu metode yang menggabungkan antara akal budi dan wahyu. Para filsuf abad pertengahan menggunakan akal budi untuk memahami kebenaran-kebenaran agama dan menggunakan wahyu untuk memandu akal budi. Untuk selanjutnya yaitu dominasi agama Kristen. Filsafat abad pertengahan berada di bawah dominasi agama Kristen. Gereja Katolik memiliki pengaruh yang besar dalam filsafat pada masa ini, sehingga para filsuf abad pertengahan hanya tunduk pada ajaran-ajaran agama Kristen. Untuk selanjutnya yaitu beberapa tokoh filsafat abad pertengahan yang terkenal dan pemikirannya. Yang pertama
Santo Agustinus, yang kedua Santo Thomas Aquinas, dan yang terakhir William of Ockham. Nah, untuk yang pertama, Santo Agustinus. Santo Agustinus adalah seorang filosof dan teolog Kristen awal yang tulisannya mempengaruhi perkembangan kekristenan Barat dan filsafat Barat. Ia adalah Uskup Hippo Regius, sekarang Annaba atau Al-Azair, yang terletak di Numidia, provinsi Romawi di Afrika. Ia dipandang sebagai salah seorang bapak gereja terpenting dalam kekristenan Barat karena tulisan-tulisannya pada era patristik. Di antara karya-karyanya yang terpenting misalnya seperti Kota Allah dan pengakuan-pengakuan. Untuk selanjutnya, dasar pemikiran dari Santo Agustinus adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Tuhan adalah sumber segalanya. Agustinus percaya bahwa Tuhan adalah pencipta dan penguasa alam semesta, termasuk manusia. Tuhan adalah sumber segala kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Untuk selanjutnya yaitu manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Agustinus percaya bahwa manusia diciptakan dengan kemampuan untuk mengenal dan mencintai Tuhan. Manusia memiliki kehendak bebas yang memungkinkannya untuk memilih antara yang baik dan yang jahat. Nah, untuk selanjutnya yaitu keselamatan hanya dapat diperoleh melalui iman berada kepada Kristus. Agustinus percaya bahwa keselamatan adalah pemberian Allah yang diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah juru selamat dunia yang menembus dosa-dosa manusia melalui kematian dan kebangkitannya. Untuk tokoh selanjutnya yaitu Santo Thomas Aquinas. Santo Thomas Aquinas adalah seorang prater Dominikan Italia, imam Katolik dan pujangga gereja. Ia adalah seorang yuris, teolog, dan filsuf dalam tradisi skolastisisme. Aquinas lahir dalam keluarga bangsawan di Roccasecca, Italia pada tahun 1225. Ayahnya adalah Pangeran Laput dan Aquino dan ibunya bernama Quetes Theodora Caracciolo. Kedua orang tuanya adalah orang Kristen Katolik yang soleh. Selanjutnya pemikiran Santo Thomas Aquinas mencakup berbagai bidang, termasuk teologi, filsafat, hukum, dan politik. Beberapa pemikirannya yang paling penting adalah sebagai berikut. Pertama, tentang Tuhan. Aquinas percaya bahwa Tuhan adalah pencipta dan penguasa alam semesta. Dia adalah sumber segala kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Aquinas juga percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang dapat dikenal dan dicintai oleh manusia. Untuk selanjutnya yaitu tentang manusia. Aquinas percaya bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia memiliki kemampuan untuk mengenal dan mencintai Tuhan. Manusia juga memiliki kehendak bebas yang memungkinkannya untuk memilih antara yang baik dan yang buruk. Untuk selanjutnya yaitu tentang tujuan hidup. Aquinas percaya bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan ini dapat dicapai melalui persatuan dan persekutuan abadi dengan Allah. Selanjutnya yaitu William of Ockham. William of Ockham adalah seorang pastor ordo Fransiskus berkebangsaan Inggris dan filsuf. Dari Ockham, desa kecil di Surrey dekat Isolde. William mengabdikan diri pada hidup yang papa dan minimalis. Untuk selanjutnya yaitu pemikiran William of Ockham dapat dikelompokkan menjadi beberapa bidang. Yang pertama ada nominalisme. Salah satu pemikiran Ockham yang paling terkenal adalah nominalisme. Nominalisme adalah pandangan bahwa universalia atau sifat-sifat umum hanyalah nama-nama, bukan realitas
kualitas yang ada dalam dirinya sendiri. Namun, menurut Occam, universalia hanya ada dalam pikiran manusia sebagai konsep-konsep yang digunakan untuk mengklarifikasikan benda-benda konkret. Untuk pikiran selanjutnya yaitu epistemologi. Occam juga memiliki pandangan yang unik tentang epistemologi atau teori pengetahuan. Ia berpendapat bahwa pengetahuan kita tentang dunia didasarkan pada pengalaman indrawi. Menurut Occam, kita hanya dapat mengetahui hal-hal yang dapat kita amati secara langsung.